Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya jadi onyet capucin, sahabat. Monyet capucin ya. Jadi monyet yang satu ini asalnya dari Amerika Selatan, sahabat. Bukan Udin ya. Nanti mentang-mentang Udin di Mamarika, dia pula yang jadi monyet capucin. Dia bukannya monyet capucin, dia itu adalah babi capucin. Astagfirullahaladzim. Enak ya hari Minggu ini ya, sahabat. Mereka nari-nari, nyanyi-nyanyi di sana, kita tertawa-tertawa di sini kan. Ya, saya katakan mereka ini onyet capucin ya, karena onyet capucin ini adalah kok bahasa onyet sekarang ya, tapi nggak apa-apa. Onyet capucin ini adalah salah satu onyet yang memiliki kemampuan untuk berbohong dan menipu, sahabat ya. Dia nomor satu nih ya, di urutannya. Nah ini ya, ini urutannya. Onyet capucin ini onyet yang memiliki kemampuan untuk berbohong dan menipu. Seperti apa onyet capucin ini? Nah seperti ini, sahabat. Kampret. Bukan yang ini ya, bukan. Ini. Nah, ini bentuk onyet capucin yang hanya ada di Mamarika ya, sahabat. Di Indonesia ya mungkin ada juga tapi jarang gitu kan. Tapi sekarang banyak, sahabat, orang Indonesia menjadi onyet capucin. Salah satunya yang berikut ini. Dan otomatis kalau misalnya aku yang lain tahu aku ternyata murtad, pindah Kristen segala macem, pasti banyak komentar-komentar negatif, say. Jadi aku mau jelasin kenapa aku murtad. Keluarga aku dari papa mama itu kan dari muslim yang cukup fanatik ya. Terus dan yang menikahkan aku yang jadi saksi itu juga om aku dari papa aku yang cukup fanatik juga muslimnya. Ya jangan lupa dicatat ya, sahabat. Onyet capucin Oten kalau sedang berbicara harus dicatat, karena nanti bisa berubah tuh. Di awal ini dia katakan bahwa kenapa dia murtad? Ya karena dulu mama papanya itu Islamnya fanatik. Mama papanya katanya di sini ya, sahabat. Dan apakah betul onyet capucin ini punya mama dan papa? Coba kita dengarkan. Yang pertama aku memang udah gak punya orang tua. Capucin ya, sesuai lah ya dengan namanya tadi, pandai kali menipu gitu. Ternyata dia nggak punya orang tua, sahabat. Yang katanya tadi orang tuanya, mama papanya itu keluarganya cukup fanatik Islamnya. Ternyata dia nggak punya orang tua dan dia juga punya ibu angkat, sahabat. Siapakah orang ibu angkatnya itu? Apakah Islam? Ternyata tidak. Berikut pengakuannya. Dan aku senangnya dari keluarga mama tuh kenapa ya, dia tuh lebih bisa menerima daripada keluarga papa aku. Jadi ada yang nanya untuk lanjutin ke part 2-nya, kenapa aku bisa jadi murtad. Jadi dari lahir tuh aku punya ibu angkat, orang tua angkat, juga Nasrani, guys. Terus aku di sekolah, teman-temanku juga banyak yang Nasrani. Sampai sekolahku pun SMA juga di sekolah Katolik kalau nggak salah yayasannya. Jadi circle aku otomatis banyak yang Kristen Katolik juga kayak dia. By the way ini suamiku ya, guys. Ya pantas lah dia ini capucin, ternyata berasal dari keluarga capucin. Dan sekolah juga sekolah di sekolah capucin. Ya jadi nggak heran sebetulnya, bukan murtad ini ya, tapi kadal ya, sahabat, kafir dari lahir. Dan ini bisa kita kaitkan juga nanti dalam kesaksian dia yang pertama tadi. Dalam kesaksian dia yang pertama tadi, dia juga katakan bahwa dia ini juga sudah merasakan iman-iman Kristen itu sejak bayi. Yang mana aku merasakan iman kekristenan gue itu memang dari kecil, dari bayi aku udah rasain. Ternyata dia memang sejak bayinya itu sama orang Kristen. Kenapa aku bisa jadi murtad? Jadi dari lahir tuh aku punya ibu angkat, orang tua angkat, juga Nasrani, guys. Koplak betul bohongnya ya. Ya tapi mau gimana lagi kan? Namanya capucin.
lingkungannya Kristen, sekolahnya Kristen, dan bahkan suaminya pun Kristen. Jadi itu bukan murtad, ya bukan murtad namanya, tapi capucin. Selamat datang di dunia capucin. Dan mari kita lanjutkan cerita capucin ini. Nah dari situ muncullah iman-iman kekristenan aku. Dari aku kecil aku tuh udah suka ke gereja, masuk ke gereja, nyanyi-nyanyi lagu pujian, praise and worship gitu-gitulah. Sampai akhirnya aku nikah sama dia, terus aku berpikiran buat ya udah yuk pindah Kristen aja. Soalnya kan dia sempat mualaf, tapi kita berdua tuh sama-sama nggak puasa, nggak sholat, nggak ngaji dan lain sebagainya. Akhirnya ya udah kita memutuskan untuk ya udah kita akhirnya buat ambil katekisasi untuk baptis gitu. Ya begini, kalau kita lanjutkan, makin kita lanjutkan, makin nampak halunya cerita capucin ini. Berasal dari keluarga yang cukup fanatik tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Ngaku mama papanya muslim, ternyata tinggal bersama mama angkatnya yang Kristen. Ya sebetulnya nggak masalah ya, dia mau murtad kayak, mau jadi capucin kayak, ya terserah. Tapi jangan sebut-sebut nama Islam. Karena makin ketahuan capucinnya. Sudahlah capucin, ongok raya lagi kan. Capucin, ongok raya jadinya. Diketawain sama orang. Kalau memang dulunya Islam, jangan pakai Islam fanatik. Jangan bilang Islam-Islam yang taat. Keluarga-keluarga yang soleh-solehah. Bilang saja, saya memang dulunya Islam, KTP saya Islam, tapi saya nggak pernah sholat. Saya tak tahu ajaran Islam itu seperti apa, dan akhirnya saya berpacaran dan menikah dengan orang Kristen. Akhirnya saya pindah agama. Sudah. Ngapain sebut-sebut Islam fanatik, capucin. Dan akhirnya dia dibaptis ya sahabat. Nah, prosesi baptisannya ini seperti apa? Nah, berikut sahabat. Ku merah, mabukan diriku anggap mulun apa dasaknya mewandingkan dengan senyum. Kampret. Astaga, MU ada. Nah, aku mau jelasin buat yang nggak ngerti ya kenapa aku bikin konten kayak gitu. Sebenarnya aku tuh juga nggak expect bakal seramai ini. Kampret. Astaga.